Selamat sore. Jumpa lagi di channel parkiran dalam acara Parkir Auto Sonde Viral. Ya, sore hari ini ketemu lagi dengan saya Doni, saya Frankie. Ya, Om Frankie, apa kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik Baik teman-teman, sore hari ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang sonde viral, Om Frankie. Tapi layak Untuk diperbincangkan. Dan Dan juga hal-hal ini memang sering yang terjadi dalam ketemu kehidupan. khususnya yang ada di Kota Kupang. Iya, khususnya yang ada di Kota Kupang. Mungkin di daerah lain juga ada. Mungkin di daerah lain juga ada. Kira-kira hal apa tuh, Bung Don? Iya, sore hari ini Om Frankie dan teman-teman semua, kita akan membahas satu istilah atau kata dalam bahasa Kupang, Om Frankie, yang sering kali kita ucapkan, sering kali kita pergunakan, dan juga ada yang mengerti, ada yang sudah mengerti, Om. Iya. Oke. Nah, sore hari ini kita akan bahas satu kata lebih dahulu, yaitu kata kadeluk. Woi, kadeluk. Kadeluk. Ya. Berarti ini ada dua kata. Ya. Kadeluk. Kita bahas kadeluk dulu, Om. Oke. Weh, Nah, kadeluk. buat teman-teman semua yang mengerti kata atau istilah dalam bahasa Kupang ini kadeluk, mungkin bisa juga memberikan informasi di kolom komentar, ya Om. Yes. Berikan di kolom komentar jadi supaya kita bisa saling berbagi informasi. Nah, Om Frankie ini kan sebagai seseorang yang sudah lama tinggal di Kota Kupang. Iya, dari lahir. Om Frankie dari lahir. Dari lahir. Berarti seberapa lama Om Frankie tinggal di Kota Kupang kira-kira? Wah, hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun. Sekarang hampir 40 tahun. Kan beta Sekarang Om Frankie 38 tahun. 38, berarti Hampir, hampir 40 tahun. Ya. Berarti teman-teman, Om Frankie ini salah satu orang yang kalau mau dibilang mengerti bahasa-bahasa atau istilah-istilah dalam bahasa Kupang. Nah, seperti tadi yang sudah saya bilang, kita akan bahas terlebih dahulu satu kata atau istilah dalam bahasa Kupang, yaitu kadeluk. Kadeluk. Nah, Om Frankie, seperti tadi yang saya bilang, Om Frankie kan sudah lama tinggal di Kota Kupang. Om Frankie pasti tahu istilah ini, kadeluk. Kadeluk. Ya, mungkin Om Frankie bisa jelaskan buat kita dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Yuk, jadi thank you. Terima kasih. Iya. Ya untuk Bung Doni yang hari ini kita ganti peran ya. Ya, harus begitu. Ganti peran. Ya. Jadi kadang-kadang hidup itu perlu ada pergantian posisi. Betul. Seperti di pemerintahan. Ya. Kali ini di kepala dinas, besok dia jadi sekda atau dia jadi eselon. Bahasa rotenya reshuffle. Weh, bahasa rotenya reshuffle. Nanti baru kita bahas itu. Nah, baik. Istilah Kadeluk. kadeluk. Iya. Kadeluk ini kalau tidak salah itu dari kecil sudah biasa dengar kata itu. Iya. Bahkan kata itu seringkali diungkapkan atau diucapkan oleh orang atau orang tua dulu atau orang yang lebih tua dari kita karena emosi. Oh, jadi karena Jadi emosi, kadeluk itu begini. luapan emosi. Kadeluk itu artinya memukul tapi dengan benda yang tidak terlalu berat atau tidak terlalu keras. Memukul dengan benda yang tidak terlalu keras, Contoh, Contoh, Om Frankie mungkin bisa kasih contoh. Bung Doni pulang terlambat nih. Iya. Nah, kebetulan beta ada pegang sapu lidi. Nah, lalu atau jangan sapu lidi karena itu tabu biasa dulu orang bilang jangan lupa pakai sapu lidi. Anggaplah saya pegang satu benda kecil, lalu saya datang pukul di kepala. Oh. Ini kadeluk selalu. Oh, begitu. Iya. Jadi itu istilah kadeluk. Lupa malas begini. Ini lu pulang setelah ini kadeluk sudah itu. Oh. Jadi Iya, itu perbuatan yang dimana dilakukan secara sadar tetapi menggunakan benda yang tidak terlalu berat keras, atau ringan. Iya.
bisa juga pakai bantal. Bisa juga pakai bantal Atau ya. botol minuman air mineral ya, bukan botol kaca ya. Iya. Ya. Iya, Gitu. jadi baik teman-teman, itu istilah kadeluk. Jadi kadeluk itu sebenarnya dia seperti luapan emosi juga ya Om ya. Iya. Luapan emosi mungkin dari orang tua kita, kalau kita dulu kecil sering main di luar rumah sampai malam. Jadi itu orang tua pukul. kadeluk itu adalah respon atau aksi dari luapan emosi. Iya, luapan emosi. Jadi dari luapan emosi itu akhirnya orang tua atau kita bisa bereaksi. Iya, Tapi ya itu pukulnya mungkin dengan bantal Iya. atau nah itu sebenarnya teman-teman, pukul itu juga di Kupang ini, pukul ini juga banyak makna Om. Bukan berarti orang tua pukul itu dengan emosi. Iya. Tentunya itu pukul untuk memberi sesuatu yang baik buat kita. Begitu. Dulu ada satu Iya. peribahasa. Iya, Di ujung rotan ada emas. di Nah, ujung cocok rotan untuk ada istilah emas. Ya. kadeluk nih. Jadi seperti itu teman-teman, istilah kadeluk itu Memukul dengan harapan untuk menegur. ya harapan untuk menegur. Jadi buat teman-teman semua yang sudah tahu istilah kadeluk atau punya informasi selain apa yang sudah dijelaskan Om Frankie, mungkin nanti bisa bagikan kita di kolom komentar. Nah Om Frankie, kalau istilah kadeluk itu Om Frankie bilang kan itu sudah dari dulu. Iya. Kira-kira Om Frankie, nah kalau seperti di zaman sekarang ini kan kita tahu bahwa segala bentuk kekerasan itu juga itu bisa melanggar hukum atau melanggar aturan. Nah, apakah istilah kadeluk itu atau kadeluk itu tindakan yang seperti tadi Om bilang itu kalau di zaman sekarang itu melanggar hukum atau tidak Om Frankie? Ya, jadi kadeluk di sini disebut melanggar hukum itu sesuai dengan hasil dari perbuatan kadeluk itu. Oh. Jadi contoh orang tua melakukan kadeluk tetapi tidak sampai merugikan yang Atau melukai. ya, tidak melukai, maka tidak masuk hukum. Oh, tidak masuk hukum. Tapi kalau tiba-tiba seseorang melakukan kadeluk ini kepada orang dan itu sampai meskipun pakai benda ringan tetapi Iya, bisa saja kan terluka Om Frankie. sampai terluka atau merugikan dia Iya. dan itu dibawa ke ranah hukum, maka itu jadi hukum. Nah, ini teman-teman, ini adalah suatu pelajaran yang baik buat kita. Jadi memang seperti tadi Om Frankie bilang, di ujung rotan ada emas. Tapi itu dulu menurut saya Om Frankie. Sekarang ini kita kalau bertindak atau mau buat sesuatu itu kita harus pikir-pikir. Sekalipun istilah kadeluk itu tadi dipukul oleh benda ringan, tapi bisa saja Om melukai Bisa. dan bisa saja si korban atau yang terkena Tersakiti. tersakiti itu melapor, bahkan itu sudah jadi kasus hukum. Nah, jadi itu adalah istilah. Hanya kalau bisa ya kalau anak kita atau saudara kita atau teman kita salah, sebaiknya kita panggil untuk tegur. Ya, seperti itu. Jadi baik teman-teman, itu istilah kadeluk yang sudah dijelaskan oleh Bung Frankie. Karena Bung Frankie ini sudah 30 hampir 40 tahun tinggal di Kota Kupang, jadi pasti mengerti istilah-istilah dalam bahasa Kupang. Nah Om Frankie, ada satu lagi istilah yang ya dia mirip-mirip juga dengan kadeluk. Ada orang biasa bilang, orang istilah Kupang, orang Kupang bilang bongo. Bongo, Bukan bingo. bingo judi. Oh, itulah, itu sana boleh. Itu yang tadi saya bilang, itu melanggar hukum juga judi. Istilah bongo Om. Bongo ini juga kita juga sering dengar. Nah, mungkin Om Frankie bisa jelaskan sedikit buat kita semua istilah bongo. Bongo ini Om sepertinya terdiri dari 2 kata atau 1 kata. Bongo atau bongo. Kalau bongo itu artinya bong perih. Oh gitu. Tapi biasanya diucapkan bongo. Bongo itu Ya. kalau tidak salah
kata ini pernah sering kali kita dengar. Atau orang di Kupang biasanya dengar kalau itu dilakukan identik dengan memukul tapi menggunakan benda keras, benda yang keras dan berat. Oh, wah Om, ini berarti ada hubungannya dengan kasus yang lagi panas-panas di Kota Kupang. Kasus panas-panas yang kemarin. Teman-teman pasti tahu dan Om Frankie pasti tahu. Kasus yang lagi panas itu berarti itu istilah bongo itu tepat ya Om ya? Kalau bongo itu sendiri kalau di Kupang sini teman-teman kalau di saat kita bilang bongo maka tidak terlepas dengan satu alat yaitu linggis. Oh, bisa linggis, bisa balok, ya bisa apa lagi Om? Bisa besi. Kalau di India itu Gada, ya. Wah teman-teman, jadi itu istilah bongo ya Om ya? Jadi bongo ini sering kita dengar itu kalau di Kupang itu ada orang buat RW itu ya olahan anjing, daging anjing ya, daging anjing. Nah, jadi anjing itu kan tidak bisa dibunuh seperti ayam dipotong. Iya. Nah, biasanya ada spesialis khusus atau biasanya ada anak-anak muda atau orang tertentu yang sudah punya skill untuk bongo atau memukul anjing menggunakan benda keras. Biasanya mereka menggunakan linggis ya. Linggis atau balok ya. Nah, itu yang biasa sering kali terjadi atau biasa kita dengar. Mereka bilang bongo ini anjing ya. Tetapi pernah juga terjadi suatu saat ada pencuri yang ditangkap lalu ramai-ramai bilang bongo dia. Artinya pukul dia sampai kadang-kadang dia bertobat, kadang-kadang rumah sakit yang buat dia bertobat. Nah, teman-teman, ini istilah bongo ini memang dia lebih keras ya Om ya dari istilah kadelo. Artinya dia memukul dengan benda keras. Ya, jadi Bung Doni, kalau kasus pembunuhan seperti yang sedang viral hangat-hangatnya di akhir tahun di Kota Kupang itu bukan masuk dalam kalau kita baca, kita dengar ceritanya itu bukan masuk dalam kategori kadeluk. Oh, itu subongo. Bongo. Bahkan sampai sudah ini yang kita dengar baca di media sosial. Betul. Lalu kalau bongo sendiri itu saya tidak tahu asal usulnya dari mana, tetapi biasanya kalau saya masih kecil dulu orang bilang bongo itu karena memukul orang bong. Itu memukul dengan emosi, memukul dengan emosi dan memukul dengan sepenuh hati. Saya rasa bongo ini itu memang tingkat emosi orang sudah tinggi, sehingga dia mengeluarkan kata bongo. Jadi buat teman-teman, istilah kadeluk dan bongo ini memang istilah yang sudah lama di Kota Kupang, tapi kalau sudah di zaman sekarang nih Om, beta rasa kita jangan bermain bongo, karena itu nanti kita berurusan dengan hukum. Ya, kalau kita salah tentunya kita harus panggil, kita harus bicara baik-baik, tegur baik-baik, apapun persoalan itu. Karena sebenarnya mendidik ini Om bukan juga harus dengan kekerasan. Memang itu istilah tadi seperti tadi Om Frankie bilang, itu orang tua dulu yang pakai. Tapi kalau kita semakin kesini zaman semakin canggih, sebenarnya kita tidak boleh pakai kekerasan alias bongo itu. Yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah tuh Bung Doni mau tahu? Frankie, apa? Di meja makan. Jelas teman-teman. Meja makan itu solusi dari setiap persoalan. Ada tagline dari suatu lembaga keuangan, menyelesaikan masalah tentang masalah. Meja makan Om Frankie. Jadi teman-teman, di zaman yang sekarang ini kita tidak perlu lagi pakai bongo ya Om Frankie. Kita menyelesaikan permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan baik-baik. Salah satunya ya kita ajak makan ya. Bicara baik-baik itu pasti persoalan itu pasti selesai. Mantap. Begitu teman-teman. Jadi
buat teman-teman semua, ini hanya istilah yang orang Kupang pakai sudah dari dulu, tapi janganlah kita pakai istilah bongo ini untuk kita menghajar atau kita memukul anak kita atau teman kita atau saudara kita. Intinya segala bentuk kekerasan itu kita hindari. Betul Om Frankie. Dalam mendidik, dalam menegur, kalau bisa hindari istilah kekerasan. Betul. Kita bicara baik-baik. Ya, untuk menyelesaikannya. Jadi baik Om Frankie, luar biasa sekali teman-teman, kita dapat pelajaran hari ini 2 kata atau istilah dalam bahasa Kupang yang sudah tadi dijelaskan oleh Om Frankie. Semoga istilah itu bisa bermanfaat buat kita semua, dan juga buat teman-teman semua yang mau komentar bisa berikan komentar, dan juga yang paling penting kami mohon dukungannya buat channel kami ini, like, komen, share dan subscribe. Iya. Baik Om Frankie, mungkin hari ini pembahasan kita tentang istilah Kupang cukup 2 kata. Kadeluk dan bongo. Bongo ya. Masih banyak sekali ya Om Frankie istilah-istilah dalam bahasa Kupang. Mungkin bisa di follow. Oh, betul. Teman-teman bisa follow Instagram kami. Judulnya apa Om? Nama Instagramnya? Parkir Oto /_underscore TV. Jadi TV itu sebenarnya bukan televisi. Yes, betul. Tapi TV itu tidak viral. Kalau bahasa Kupangnya sonde viral. Sonde viral. Oh, TV tidak viral. Oh ya, oke. Okay. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagram kami Parkir Oto #TV. Baik Om Frankie, mungkin hari ini cukup dulu. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung channel kami, like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless you. Parkir Oto Sonde Viral.